Nah, itu kalau kita di Indonesia, di Nusantara ini mengenal sosok dari Syekhona Khalil Bangkalan yang idza utliqa syekhuna, di kalangan orang-orang NU khususnya kalau disebut nama Syekhona, guru kita, maka itu yang dimaksud adalah Syekhona Khalil Bangkalan. Hampir semua pendiri pesantren-pesantren besar yang ada di tanah Jawa ini kalau bukan santri dari beliau, ini santri dari santri beliau. Kita tahu pondok pesantren Lirboyo yang santrinya sampai sekarang puluhan ribu, ya, Kiai Haji Abdul Karim, atau kita ketahui sebelumnya bernama Mbah Manap, itu merupakan santri dari Syekhona Khalil. Pondok di Syekhona Khalil ya dikatakan kila 27 hajian, 27 tahun. Itu pondok pesantren Lirboyo, pendiri pondok pesantren Lirboyo. Ada juga Mbah Hashim Asy'ari, pendiri NU, pengasuh pondok pesantren Tebuyerang pada waktu itu juga santri Syekhona Khalil. Kita juga tahu Kiai Jazuli Peloso, pendiri pondok pesantren Peloso, itu juga santri Syekhona Khalil. Kita tahu pondok pesantren Sukorejo dengan santrinya sekarang puluhan ribu, alumninya juga sangat banyak sekali. Itu Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, juga santri dari Syekhona Khalil. Maka Syekhona Khalil ini yang saya ketahui merupakan Hasan Genggong juga, Habib Kiai Hasan Genggong, Kiai Zaini Mun'im, pondok pesantren Nurul Jadid, itu semua santri dari Syekhona Khalil Bangkalan. Yang saya ketahui Syekhona Khalil ini adalah sosok yang sangat menghormati semua kalangan, ya. Maka dari itu beliau dihormati semua kalangan. Bahkan kami dengar kisah dari para sesepuh kami pada zamannya itu banyak orang-orang Cina di daerah pecinan itu kalau keluarganya meninggal, Syekhona Khalil diundang. Saking cintanya masyarakat, bahkan orang Muslim pada waktu itu ya, cintanya pada beliau sangat luar biasa sekali. Dan bahkan diceritakan oleh ulama kebanggaan kita, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, ya. Kami kebetulan termasuk anggota tim Turas Syekhona Khalil yang tugasnya itu mencari manuskrip kitab-kitab peninggalan beliau. Ada satu kitab khusus yang ditulis tentang manaqib Syekhona Khalil sekitar 11 halaman. Itu tanpa nama awalnya, menjelaskan tentang kehidupan Syekhona Khalil, sejarah Syekhona Khalil, murid-murid beliau. Yang ternyata ketika kami konfirmasi itu fix tulisan tangan dari Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, ya, Syekh Yasin Padang. Nah, Syekh Yasin Padang dalam kitab itu menjelaskan banyak hal sekali, ya, hal-hal yang mungkin selama ini tidak kita ketahui dari Syekhona Khalil Bangkalan. Salah satunya ketika Syekh Yasin itu menjelaskan tentang akhlakuhu wa manakibuhu, akhlak-akhlak Syekhona Khalil dan manakib Syekhona Khalil. Di situ beliau katakan wa kana syadidat ta'addub wal ihtiram ma'a syuyukhihi. Salah satu poin yang paling menonjol dari kehidupan Syekhona Khalil itu beliau sangat hormat, sangat takzim kepada para gurunya. Ini saya bacakan langsung dari kitab tulisan tangan Syekh Yasin Al-Fadani. Kemudian beliau mengatakan wa kadza ma'a ahlil baiti qatibatan, khususnya kepada para ahlil bait. Ya, para ahlil bait lam yusbak li ghairihi mithalun min ulama'i Jawa fakana yarut takdir fil ashraf lam yuqaddir ghairahum aktsar min dzalik. Ini kalau sudah urusan takzim kepada para ahlul bait, takzim kepada para habaib, ya, itu sangat luar biasa sekali Syekhona Khalil. Bahkan uniknya di sini Syekh Yasin menuliskan, di sini beliau menuliskan takharraja ala yadayhi aktsar min nisfi milyun nafs min anha'i Indonesia. Jadi ketika Syekhona Khalil masih hidup pada waktu itu berhasil mencetak sekitar 1,5 juta santri. Ya. Kemudian di sini dikatakan oleh Syekh Yasin min baini haula salah satu alaf a'immah a'lam yusharu ilaihimul banan fi jazirati Jawa wa Sumatera wa Jazirah Madura wa yutlaq ala kulli wahid minhum ismul kiai bimakna al-allamah al-kabir. 3.000 santri Syekhona Khalil itu bisa menjadi seorang kiai yang alim allamah. Ya, dan uniknya juga wa minhum aktsar min mi'atai arabi. Dari sekian banyak santri Syekhona Khalil tercatat ratusan yang dari kalangan orang-orang Arab. Ya, saya hitung di sini
ketika Syekh Yasin menyebutkan satu persatu murid-murid Syekhona Khalil yang ada dalam data yang beliau kumpulkan, ada sekitar belasan dari kalangan para habaib. Ya, santri-santri Syekhona Khalil dari kalangan habaib, termasuk Habib Salim bin Jindan, kakek dari Habib Jindan. Ada juga Habib Ja'far Al-Haddad, ada juga Habib Ali Bafakih Bali, ya, ada juga kemudian Habib Abdullah Al-Haddad Bangil. Ini menunjukkan sekali lagi para pemirsa sekalian hubungan yang sangat erat dari maha guru para ulama di Nusantara dengan para hadirin, khususnya para habaib pada waktu itu. Ya. Jadi kita ini mempunyai hubungan yang sangat harmonis, ya, antara para kiai dengan para habaib, para ulama dengan para habaib. Ini bukan warisan siapapun, ini bukan propaganda siapapun, ini murni warisan yang kita dapatkan dari para kiai kita terdahulu, ya, para ulama kita terdahulu, yang mana para kiai kita, para sesepuh kita mulai sejak dulu mengajarkan bahwa antara kiai dan habaib ini bukan dua hal, ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan sampai kapanpun. Ya. Maka dari itu salah satu bukti, ya, eratnya hubungan Syekhona Khalil ini dengan para sadah Ba'alawi yang saya temukan adalah beliau itu sering kali menulis, ya, Rotib Al-Haddad, yang mana kemudian hasil tulisan beliau ini, rotib tulisan beliau ini beliau bagikan ke orang-orang, para santrinya. Dan yang kami temukan itu adalah Rotib Al-Haddad tulisan tangan beliau, beliau tuliskan khusus untuk istri beliau, gitu. Ya, jadi salah satu wirid yang dilazimi oleh beliau, bahkan beliau sebarkan kemana-mana, itu adalah Rotib Al-Haddad. Ya, sekali lagi ini menunjukkan hubungan yang sangat erat dari para guru kita, para ulama kita mulai sejak dulu. Ya. Di zaman itu tidak ada fotokopi. Oh, tidak ada, mungkin belum ada, Habib. Itu beliau tulis. Beliau tulis sendiri. Banyak, iya. Beliau tulis sendiri. Bahkan Habib, yang kami temukan dari penelitian kami, Syekhona Khalil ini memang pada waktu itu kasabnya beliau itu nulis kitab. Nulis kitab kemudian dijual. Dan uniknya harganya itu berbeda-beda tergantung orang yang beli. Jadi pada waktu itu beliau nulis Alfiyah, dijual kepada salah satu santrinya, ya, kemudian beliau nanya mau dibeli berapa? Oh, 10 sen Kiai, oh terlalu mahal, tawar. Gitu. Oh 8, oh terlalu mahal, tawar. Begitu. Jadi bisa dipastikan, ya, jika pada waktu itu mungkin beliau mempunyai sekitar ratusan atau 300 mungkin atau 400 santri, hampir dari kebanyakan santri itu mengaji kitab Alfiyah dengan tulisan tangan beliau. Itu effort atau usaha yang sangat luar biasa dari